Malam itu Husain segera meninggalkan Madinah bersama keluarga dan kerabat terdekatnya. Sebelum pergi, ia ziarah ke makam kakeknya, Rasulullah SAW. Ia memeluk tanah makam, menangis lama, lalu berkata, "Wahai kakekku, umatmu telah menolak kebenaran. Yazid ingin memaksaku untuk berbaiat padanya. Sedangkan engkau pernah bersabda bahwa jika seseorang seperti Yazid memimpin, kehancuran pasti datang." Husain tahu bahwa kezaliman telah mulai tumbuh. Ia menolak diam, tapi ia juga tak ingin mengangkat senjata. Belum saatnya. Maka ia menuju Mekah, rumah Allah, mencari tempat yang aman untuk berpikir dan berdoa. Namun, mata-mata Yazid mengikutinya. Dan dari kota Kufah, surat demi surat mulai berdatangan, meminta Husain datang dan memimpin mereka melawan kezaliman Yazid. Ketika berita bahwa Husain bin Ali telah tiba di Mekah menyebar, penduduk Kufah mulai mengirim surat dalam jumlah besar. Mereka muak dengan penguasa Yazid yang menindas, dan mereka masih mengenang keadilan kakeknya, Rasulullah, dan ayahnya, Ali bin Abi Thalib, yang dulu memerintah dari Kufah. Isi salah satu surat itu berbunyi, "Wahai cucu Rasulullah, kami tidak memiliki imam yang memimpin kami atas dasar kebenaran. Datanglah, kami akan membayatmu. Kami siap berjihad bersamamu." Surat demi surat datang, hingga jumlahnya mencapai ribuan. Husain mengumpulkan keluarganya. Husain berkata, "Aku tidak akan melangkah tanpa kepastian. Jika mereka sungguh menginginkan kebenaran, mereka harus menunjukkan kejujuran mereka." Ia memandang sepupunya, Muslim bin Aqil. "Wahai Muslim, pergilah ke Kufah, telitilah keadaan mereka. Bila mereka benar-benar berpegang teguh, kirimkan kabar kepadaku, maka aku akan menyusul." Muslim segera mengirim surat kepada Husain. "Segeralah datang ke Kufah. Orang-orang telah siap membelamu. Jangan ragu, wahai cucu Rasulullah." Namun angin Kufah cepat berubah. Ketika berita ini sampai ke telinga Yazid di Damaskus, ia langsung mengangkat Ubaidillah bin Ziyad, seorang penguasa kejam, sebagai gubernur Kufah yang baru. Ubaidillah langsung menyebar teror. Ia mengancam rakyat, menangkap pendukung Husain, dan menyuap tokoh-tokoh suku. Dalam hitungan hari, ribuan yang membayat Muslim bin Aqil membelot dan meninggalkannya. Muslim berdiri sendirian di malam hari. Ia menangis dan berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku tidak keluar kecuali demi ridhamu. Tapi kini aku sendiri, di negeri yang mengkhianati janji. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung." Akhirnya Muslim ditangkap dan dieksekusi oleh Ubaidillah bin Ziyad. Namun sebelum wafat, ia sempat berpesan kepada utusan terakhir yang masih setia, "Katakan pada Husain, jangan datang ke Kufah. Mereka telah mengingkarinya. Mereka akan membunuhmu." Di Mekah, Husain menerima kabar syahidnya Muslim. Ia terdiam lama, menunduk menggenggam surat terakhir Muslim. Lalu ia menatap keluarga dan para sahabat yang ikut bersamanya. Husain berkata pelan, "Orang-orang Kufah telah membunuh Muslim. Tapi aku tahu, jalan ini tak bisa kembali. Aku melihat darahku akan tertumpah, seperti yang dikabarkan oleh datukku, Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka." Setelah menerima kabar syahidnya Muslim bin Aqil, Husain tetap bersiap melanjutkan perjalanan dari Mekah ke Kufah. Banyak sahabat mencoba menasihatinya untuk tetap tinggal. Abdullah bin Abbas mendekati Husain dengan mata berkaca-kaca. "Wahai cucu Rasulullah, jangan pergi ke Kufah. Mereka telah mengingkarimu. Aku khawatir engkau menemui nasib seperti ayahmu." Saat rombongan Husain mendekati Irak, mereka dihentikan oleh pasukan besar yang dipimpin Hur bin Yazid Ar-Riyahi, seorang komandan yang diperintahkan untuk menghadang Husain dan mencegahnya menuju Kufah. Hur dengan penuh hormat menyapa, "Wahai Abu Abdillah, kami diperintah untuk tidak membiarkanmu kembali ke Madinah atau melanjutkan ke Kufah sampai engkau berbayat kepada Yazid." Husain menatap Hur dengan tenang. "Kematian lebih mulia bagi kami daripada tunduk kepada Yazid." Ia melanjutkan, "Sesungguhnya kami adalah keturunan Nabi Muhammad dan mereka adalah pengikut hawa nafsu. Aku tidak akan memberikan kehinaan kepada kalian dan tidak akan tunduk pada kezaliman." Terjadi kebuntuan. Hur, yang awalnya memimpin pasukan untuk memaksa Husain, mulai diliputi keraguan. Ia melihat Husain, keluarganya, bahkan anak-anak kecil yang ikut dalam rombongan. Hur bertanya, "Apakah engkau yakin dengan keputusan ini? Jalan di depan penuh bahaya." Husain menjawab, "Di mata Allah, kemuliaan bukan pada menang atau kalah,
tetapi pada kebenaran yang diperjuangkan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Quran Al-Fajr 27-28. Pagi itu, tanah Karbala masih sunyi, tapi udara terasa tegang. Pasukan Yazid berjumlah lebih dari 30.000 prajurit bersenjata lengkap, mengepung kemah Husain yang hanya berisi sekitar 72 orang, termasuk anak-anak dan wanita. Husain bin Ali berdiri di tengah padang, memandang musuh-musuhnya dari kejauhan. Ia berseru, "Wahai manusia, jika kalian tidak takut kepada Allah dan hari kiamat, maka bersikaplah seperti orang merdeka di dunia ini." Tak ada jawaban selain suara trompet perang. Husain masuk ke tenda, menatap satu persatu wajah para pengikutnya, lalu berkata, "Bersabarlah wahai keluarga Rasulullah, karena kematian itu jembatan menuju surga. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan rezeki yang berlimpah." Pertempuran dimulai. Satu persatu sahabat Husain maju ke medan laga. Mereka gugur dengan gagah dan sabar demi mempertahankan kehormatan keluarga Rasulullah. Habib bin Muzahir, sahabat Rasulullah, berusia lebih dari 70 tahun, tetap mengangkat pedang dan syahid. Ali Akbar, putra Husain, muda dan tampan, sangat mirip Rasulullah. Ketika maju, musuh pun menangis melihat wajahnya. Ia gugur dengan lantunan takbir di bibirnya. Husain membawa jasadnya dan berdoa, "Ya Allah, terimalah pengorbanan anakku ini untuk agamamu." Husain memandang ke tenda. Suara tangis bayi terdengar. Itu adalah Ali Asghar, putra bungsunya yang baru berusia 6 bulan. Haus, kehausan yang tak tertahankan. Husain mengangkat Ali Asghar ke arah pasukan musuh. "Wahai kaumku, jika kalian tidak bersimpati padaku, berikanlah setetes air untuk bayi ini." Tiba-tiba, anak panah 3 mata melesat, menghantam leher mungil Ali Asghar. Darah muncrat ke tangan Husain. Ia menatap langit, lalu berkata, "Ya Allah, Engkau adalah saksiku atas kaum ini." Lalu ia menguburkan Ali Asghar dengan tangannya sendiri di belakang tenda. Kesyahidan Abbas bin Ali Abbas, saudara Husain, dijuluki singa dari Bani Hashim. Ia maju dengan gagah untuk mengambil air bagi anak-anak. Ia berhasil menembus penjagaan dan membawa kantung air, tapi saat kembali, tangan kirinya ditebas, lalu tangan kanannya, hingga akhirnya anak panah menembus matanya. Abbas jatuh bersimbah darah. "Wahai Abang Husain, maafkan aku tak bisa membawa air untuk anak-anak." Husain menangis keras, memeluk tubuh saudaranya yang gugur, dan berkata, "Kini punggungku telah patah, wahai Abbas." Husain berdiri sendiri, satu-satunya lelaki yang masih hidup di antara kemahnya. Ia menaiki kudanya, memakai imamah Rasulullah, dan berseru, "Akulah Husain bin Ali, cucu Nabi. Kalian telah membunuh keluargaku dan mencabut segala yang kumiliki. Tapi aku tetap tak akan tunduk pada kezaliman." Ia maju ke medan perang, melawan dengan gagah hingga tubuhnya penuh luka. Kuda Husain roboh, ia terjatuh. Pasukan musuh mengelilinginya. Seorang tentara bernama Shimr bin Zil Jaushan menebaskan pedang ke leher Husain. Kepala Husain dipisahkan dari tubuhnya, lalu diangkat tinggi-tinggi di atas tombak. Langit menjadi gelap, angin kencang menerjang, burung-burung jatuh, bumi Kufah bergetar, para malaikat menangis. Dalam sebagian riwayat, bahkan disebutkan, darah mengalir dari bebatuan, matahari tertutup mendung selama berhari-hari, dan suara ratapan terdengar dari arah langit. Rasulullah SAW bersabda, dalam mimpinya seorang sahabat, "Putraku Husain telah dibunuh. Siapapun menangis untuknya, Allah akan memberinya surga." Pasukan Yazid memenggal kepala Husain dan para syuhada, lalu membawa kepala-kepala itu di atas tombak, termasuk kepala bayi Ali Asghar. Keluarga Nabi, wanita dan anak-anak, ditawan. Mereka diikat dan digiring dari Karbala menuju Kufah, lalu ke Damaskus, ibu kota kekuasaan Yazid. Ali bin Husain, Imam Zainul Abidin, adalah satu-satunya pria yang selamat karena sakit keras. Ia juga ikut digiring dalam keadaan lemah, diikat dan diarak bersama keluarganya. Di Kufah, rakyat awalnya bersorak menyambut kemenangan, tapi begitu melihat wajah para tawanan yang penuh luka dan kelelahan, mereka sadar telah ditipu. Zainab berdiri di tengah keramaian, wajahnya bercahaya, penuh wibawa. Ia berkata lantang, "Wahai rakyat Kufah, apakah kalian bangga atas darah cucu Rasulullah?
Kalian bersorak menang, padahal kalian telah membunuh manusia termulia setelah Nabi. Air mata kalian tak bisa membayar darah Husain. Wahai penduduk Kufah, celakalah kalian. Hati kalian keras, mata kalian menangis, tapi tangan kalian membunuh. Kepala Husain diletakkan di hadapan Yazid. Ia bermain-main dengan tongkatnya di mulut Husain sambil tertawa. Tiba-tiba, Zainab berdiri. Dengan mata tajam dan suara tegas, ia berkata, "Wahai Yazid, kau sangka kau telah menang karena membunuh Husain. Demi Allah, engkau tidak akan bisa menghapus nama kami dari hati manusia. Kau bunuh lelaki terbaik umat ini, putra dari Fatimah dan Ali. Tapi ketahuilah, darah itu akan menjadi kutukan atasmu." Yazid terdiam, suasana istana hening. Zainab melanjutkan, "Sesungguhnya Allah berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Husain tidak mati, namanya akan kekal. Sementara engkau, Yazid, akan dilupakan sejarah sebagai simbol kezaliman. Mendidik anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah dan keluarganya. Karena Husain berkata, jika agama Muhammad tidak akan hidup kecuali dengan kematianku, maka wahai pedang, datanglah dan potonglah aku. Sahabatku, kisah ini bukan sekadar sejarah. Ini cahaya yang menuntun kita di zaman yang gelap. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like,